Halo semua, perkenalkan nama aku Anantalia dari SMP 13 PPM School of Management. Jadi hari ini aku mau cerita sedikit pengalamanku mengikuti virtual company visit pertama yang diselenggarakan oleh PPM School of Management. Jadi seperti yang kita tahu, selama ini company visit itu dilakukan secara tur keliling pabriknya dan kita visit company-nya secara langsung. Karena pandemi ini, kita jadi terhambat untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi, kita melakukan alternatif untuk melakukannya virtual, yaitu menggunakan Zoom. Jadi, kemarin tanggal 31 Agustus, kita kedatangan 2 orang founder dan juga seorang entrepreneur dari eh, yang satu dari usaha fashion dan satu lagi usaha lebih ke pangan. Jadi dalam virtual company visit kemarin itu terbagi dari 2 sesi, yaitu sesi pertama kita kedatangan founder dari sebuah produk fashion yaitu Bapak Agus Trisantosa, dan di sesi 2 kita bertemu dengan Bapak Rizky Ardi Nugroho yang merupakan seorang komisaris dan juga seorang entrepreneur sekaligus podcaster. Nah, sekarang aku mau cerita sedikit nih tentang gimana sih sesi 1 itu dengan Bapak Agus Trisantoso. Nah, jadi kita kenalin dulu nih siapa sih Bapak Agus Trisantoso. Nah, beliau adalah seorang founder dari sebuah produk clothing dan fashion bernama Apikmen. Apikmen ini merupakan sebuah produk yang merupakan baju fashion yang terbuat dari batik yang didesain sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan modern. Di sini beliau ingin pemakai batik ini terlihat berbeda namun tetap memiliki gaya dengan balutan busana motif etnik tradisional. Sehingga Apikmen memiliki tagline etnik seje enggaya. Saat ini Apikmen melakukan kerjasama dengan MRT dan sudah memiliki store di stasiun MRT Fatmawati. Dan saat ini Apikmen dan juga PT MRT sedang proses untuk membuka store baru di stasiun MRT Bintaro. Selain itu, Apikmen juga dapat ditemukan di alun-alun Indonesia Grand Indonesia dan juga di Sarinah. Lalu yang kedua, di sesi kedua, kita dilanjutkan bertemu dengan Bapak Rizky Ardi Nugroho atau biasa disapa Mr. Popo. Nah, beliau merupakan seorang komisaris di Suara Rakyat dan juga seorang entrepreneur sekaligus podcaster. Saat ini, beliau setelah sukses menjalani multibisnis yaitu Orrise Organik yang telah didirikan selama 12 tahun, yang dimana merupakan usaha yang menjual produk beras organik. Lalu ada juga dia memiliki sebuah toko kue bernama Honey to the Bee yang merupakan toko kue online yang menjual produk kue-kue artisan ataupun puding dan kue-kue kecil seperti cupcake lainnya. Dan toko ini buka selama 24 jam. Selain itu, saat ini dia juga sukses mengembangkan ide dan cerita lewat sebuah podcast. Dia memiliki 2 podcast, yaitu podcast horor yang dimana merupakan kumpulan cerita-cerita horor yang ia dapat dari pendengar-pendengarnya. Lalu yang satunya lagi itu berjudul podcast cerita usaha. Nah, ini tuh menceritakan seputar permasalahan dunia usaha dan juga tips and triknya dalam menjalani usaha dan menjadi seorang pengusaha. Jadi, buat kalian yang memiliki keinginan untuk membuat usaha, bisa langsung dengar podcastnya supaya bisa mendapat gambaran gimana sih keluh kesah sebagai seorang entrepreneur, apa aja yang akan dilewati. Nah, di situ kita bisa tahu. Nah, dari selama 2 sesi ini kita jalanin dari jam 9 sampai jam 4 sore. Di sini aku belajar bagaimana sih menjalankan bisnis. Jadi, dalam menjalankan bisnis itu, kita harus menjalankannya sesuai dengan passion kita. Kenapa? Supaya itu sesuai dengan kesukaan kita dan bukan karena ikut-ikutan dari tren. Misalnya ada tren kopi atau tren bubble tea, kita ikutan membuka coffee shop, padahal kita sendiri nggak suka dengan kopi. Begitu juga dengan bubble tea, kita nggak suka minum bubble, tapi kita jualan bubble.
Nah, itu tuh nggak disarankan untuk kita melakukan itu, mengikut tren. Nah, ini tuh supaya ketika kita menjalankannya itu dilakukan dengan senang hati dan ketika kita punya ide baru itu memang murni karena kita kesukaan dan kita bereksperimen dengan produk kita, dengan kesukaan kita. Lalu sebelum menjalankan sebuah bisnis, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Kita tidak boleh berpikir akan gagal, malah kita harus berpikir sebaliknya, yaitu kita akan sukses. Pokoknya positif-positif deh. Lalu kita menyiapkan sistematika yang jelas terhadap usaha yang ingin kita buat ini, membuat catatan keuangan yang baik, yang rapi. Ini semua agar kita dapat memantau perkembangannya. Selama kita menjalankan usaha ini, kita harus tahu batasan dari diri kita sendiri. Di saat kita sedang dalam kondisi tidak mampu untuk menjalankannya, ada baiknya kita berhenti sejenak, menjernihkan pikiran sambil berefleksi diri. Setelah kita lebih santai, lebih tenang, kita baru melanjutkannya lagi. Membangun usaha itu nggak memakan waktu sehari dua hari. Ini membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, yang namanya time management itu sangat penting. Contohnya, dari cerita Mister Popo, dia bercerita bahwa sebelum ia memiliki usaha orais, ia hanya memiliki modal sedikit. Hanya dia hanya memiliki ilmu tentang beras organik. Lalu suatu hari dia mengikuti sebuah perlombaan dan ia menang pada saat itu dan ia memanfaatkan hadiah dari perlombaan itu untuk menjadi modal. Lalu ia menemui petani-petani beras dan dia bertanya terkait dengan beras organik dan dari situ dia tahu bahwa tidak banyak orang mengetahui beras organik itu gimana. Oleh karena itu dia mengembangkan produk tersebut. Dan karena keterbatasan modal tersebut, ia tidak membuka store sendiri seperti ruko-ruko atau toko-toko lainnya. Ia hanya memanfaatkan rumahnya sendiri sebagai tempat usahanya, seperti memanfaatkan garasi atau gudang atau kamar kosong yang ada di rumahnya. Lalu untuk dari kisah Pak Agus, ia awalnya hanya membuat 10 piece pakaian saja, pakaian batik. Lalu dia mencobanya untuk menjual barang tersebut ke teman-teman dan keluarganya dan itu langsung sold out atau langsung habis. Lalu setelah itu dia mulai deh mengembangkan produknya tersebut. Eh, Tidak lama setelah itu dia mendapatkan kesempatan untuk membuka store di Kuala Lumpur yaitu di Batik Store. Nah, dari sini kita bisa banyak tahu kan apa aja sih kisah-kisah dari seorang entrepreneur, apa aja sih kesulitannya atau kemudahannya dan perjalanannya. Nah, sekian cerita dari aku. Makasih, sampai ketemu lagi.